Halo semuanya, kembali lagi di sini di Go Paten Podcast bersama saya Bobi Gali. Kali ini kita akan bahas mengenai merek yang ada hubungannya dengan klinik. Nah sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Nasla. Halo Bu Nasla, Halo. apa kabar Ibu? Baik. Bu Nasla bisa cerita ke kita nggak sih Ibu itu siapa dan dari perusahaan mana Bu? Oke, perkenalkan nama saya Nazla Alia Muharram, saya dari Klinik Pratama Rawat Inap SS. Nah Bu, berarti kan ini klinik Pratama Rawat Inap. Iya. Bisa dijelasin ke kita nggak sih ini tuh klinik apa Bu? Klinik SS sendiri merupakan klinik Pratama Rawat Inap yang tidak hanya menyediakan layanan rawat inap saja, melainkan menyediakan IGD 24 jam, farmasi, serta poli gigi, serta poli umum. Berarti kan ini klinik SS punya rawat IGD 24 jam, ada poli umum, ada poli gigi, dan ini juga ada poli bidannya juga ya Bu? Iya, betul. Nah bisa cerita nggak masing-masing itu sebenarnya apa aja tuh Bu? Untuk poli umum sendiri, dokter biasanya menjalani tindakan untuk penyakit-penyakit yang masih tergolong ringan seperti panas, demam, sakit perut, serta tindakan-tindakan ringan lainnya. Terus untuk poli gigi biasanya itu melakukan tindakan seperti tambal, scaling, cabut gigi, dan lain-lain. Untuk poli KIA atau kesehatan ibu dan anak biasanya kita melakukan persalinan, suntik KB, serta vaksinasi untuk bayi. Untuk klinik SS sendiri saat ini berlokasi di Jalan Raya Cibeber, Kampung Perintis, RT 8 RW 1, Desa Lewisadeng, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor. Nah Bu Nazla keren juga ya, di Lewisadeng ini ada klinik sebesar SS. Sebenarnya kelebihan dari klinik SS ini apa sih Bu? Oke, kalau dari klinik SS, jika dari bangunannya cukup besar, serta lokasinya juga strategis, ada di pinggir jalan, dan mudah diakses dari mana saja. Bu Nazla kan kemarin udah daftarin mereknya ya Bu untuk klinik ini. Bisa cerita ke kita nggak? Ibu daftarin merek apa? Kami mendaftarkan merek klinik SS, di mana klinik SS itu sendiri merupakan singkatan dari pemilik dari klinik SS itu sendiri, yaitu Ibu Susi Sudiman. Wah keren juga ya. Ini sebenarnya dari kecil apa emang udah sebesar ini Bu? Kalau untuk bangunannya langsung dibuat sebesar ini. Langsung dibuat sebesar ini, wah keren banget. Nah Bu, sebenarnya tujuan Ibu mendaftarin merek klinik SS itu apa sih Bu? Tujuan untuk kami mendapatkan merek klinik SS itu sendiri adalah sebagai salah satu perlindungan dari nama klinik SS itu sendiri agar tidak dipergunakan oleh orang lain dan disalahgunakan dimanapun. Oh gitu, nah akhirnya Ibu sekarang ngedaftarin merek klinik SS. Nah sekarang udah dapat sertifikat, gimana perasaan Ibu? Seneng nggak? Pastinya senang. Senang banget ya Bu, akhirnya merek Ibu dan kliniknya dilindungi oleh hukum untuk namanya, sehingga orang lain udah nggak bisa pakai, terutama di seluruh Indonesia ya Bu. Iya. Ya kedepannya kan kali aja klinik SS mau mengembangkan cabang-cabangnya ya Bu ya. Iya, betul. Nah Bu Nazla, kalau boleh tahu nih, kenapa Ibu memilih biro jasa kami ketimbang biro jasa yang lain? Alasan kami mendaftarkan di sini karena di sini sangat responsif, sangat mengedukasi, serta jawaban-jawaban yang diberikan juga sangat lebih profesional dibanding biro jasa lainnya. Wah lebih profesional, berarti Ibu diedukasi sampai betul-betul ini banget ya Bu, lebih jelas banget ya? Ya betul, karena kan kami juga sempat merasa kebingungan dalam pendaftarannya, jadi di sini kita diedukasi serta agar lebih mudah juga dalam proses pendaftaran. Berarti layanannya pas banget sama Ibu. Wah, Rekomen ya Bu? rekomen sekali. Rekomen. Nah Bu, kan aku lihat ini peralatannya lengkap ya, lumayan lengkap di sini ya Bu. Seperti yang kita lihat di belakang, ini sebenarnya alat apa Bu? Nah, di belakang ini adalah salah satu alat yang menunjang tindakan dan pelayanan di klinik SS, yaitu alat USG. Untuk klinik SS sendiri, kami menyediakan layanan USG 4 dimensi, di mana di beberapa klinik di daerah kami itu belum menyediakan layanan tersebut. Jadi, layanan 4 dimensi merupakan salah satu layanan unggulan di klinik kami, Pak. Wah, terus aku lihat juga ini lokasinya strategis banget ya Bu, di pinggir jalan besar banget ya Bu. Betul. Dan aksesnya gampang banget ya Bu. Betul. Nah, kalau misalnya orang pengen tahu nih mengenai klinik SS, bisa lihat di mana Bu? Oke, untuk melihat atau mencari tahu mengenai klinik SS, bisa mencari dan menemukan kami di sosial media kami, tentunya di TikTok dan Instagram. Oke, apa aja tuh Bu? Silakan. Untuk Instagramnya kita ada di klinikss.bogor. Oke, itu TikToknya Bu? TikToknya sama. Oh sama. Kalau nggak salah ada websitenya juga ya Bu, dikasih tahu Bu alamat websitenya. Betul, kami bisa dicari di klinikss.com, serta untuk email atau keperluan lainnya bisa melalui info@klinikss.com. Nah Bu Nazla, kalau nggak salah di sini ada home care juga ya. Boleh jelasin Bu, home care kelebihan dari klinik SS itu apa?
Oke, jadi jika ada masyarakat atau warga setempat yang membutuhkan pelayanan intensif segera, tapi terkendala di mobilisasi atau tidak bisa datang ke rumah sakit, kami menyediakan layanan home care baik berupa ambulans atau dokter yang dipanggil ke rumah. Oh, jadi nggak perlu capek-capek datang ke sini ya, Bu? Betul. Syaratnya apa tuh, Bu? Hanya tinggal menghubungi admin kami. Nanti admin kami akan koordinasi dengan dokter dan driver ambulansnya. Driver ambulannya. Nah, Bu Najla, bisa cerita nggak sih pasien yang sering datang ke sini kebanyakan kasusnya sakit apa, Bu? Oke, kalau di klinik kami sendiri kebanyakan pasiennya itu pasien penyakit lambung. Oh, penyakit lambung, oke. Penyakit lambung, GERD, terus demam. Terus paling banyak sih karena kita layani IGD 24 jam, jadi kebanyakan pasiennya kecelakaan. Oh, kecelakaan. Keadaan darurat lainnya. Oh, mungkin kecelakaan juga karena ini di pinggir jalan besar ya, Bu? Betul. Jadi korban-korban kecelakaan tuh atau yang habis kecelakaan tuh banyak yang dibawa ke sini untuk perawatan tindakan utamanya. Wah. Dibawa ke rumah sakit. Bu Najla, tadi Bu bilang banyak yang kena penyakit GERD. Itu sebenarnya gara-gara kenapa, Bu? Kan GERD itu lebih ke perut ya, Bu? Lambung ya, udah. Bisa cerita nggak, Bu? Mungkin karena kebanyakan pasiennya juga pasien anak-anak muda, dimana dia juga masih makannya tuh sembarangan, nggak kontrol makan, jadi banyak penyakit yang disebabkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk sih. Oke, nah supaya nggak kena penyakit GERD itu gimana, Bu? Nah, penyakit GERD itu sendiri kan biasanya disebabkan sama pola makan yang buruk, kebiasaan yang buruk, atau kurangnya istirahat juga. Mungkin untuk remaja-remaja seperti kita itu harus lebih banyak mengontrol makanan yang masuk serta istirahat yang cukup sih. Nah, Bu, ya bener sih. Kadang-kadang kalau misalnya mungkin lebih banyak pasiennya cewek yang kena GERD kali, Bu. Ya, Apa cowok ada juga? ada aja. Oh, ada juga. Bukan penonton kita kebanyakan pengusaha dan pemilik brand. Ya. Kadang-kadang mereka suka stres nih terhadap tekanan-tekanan kerjaan. Bisa kasih tips kita nggak, Bu? Gimana supaya tidak stres? Nah, mungkin untuk tidak stres bisa mengatur pola tidur, perbanyak istirahat, melakukan hal positif seperti olahraga atau melakukan hal lainnya serta mengatur pola makan yang baik sih. Betul, dan juga nggak mungkin ngerokok sama minum Nah, itu gimana? bisa dikurangi juga karena kan apalagi kalau di kota-kota besar kan udah polusi udaranya juga sangat rusak, sangat kotor, ditambah dengan jika kita merokok juga pasti akan merusak kesehatan khususnya paru-paru. Paru-paru. Oke. Nah, Bu, tadi Bu bilang di sini banyak yang datang karena demam. Betul. Kenapa tuh, Bu? Mungkin kalau pasien demam itu kebanyakan anak kecil, Pak. Nah, mungkin karena kurangnya juga seperti tadi makanan yang baik, kurang makanan baik, kebanyakan makan makanan yang jajanan-jajanan asongan, terus kurang juga vitaminnya mungkin dari orang tuanya. Dan kalau nggak salah di sekitar sini banyak pondok pesantren ya, Bu ya? Betul sekali. Nah, sekarang kita ngomongin untuk poli gigi. Kebanyakan poli gigi itu gara-gara kenapa, Bu, orang sering datang ke sini? Nah, kalau poli gigi sendiri, kebanyakan pasien datang sini tuh mau cabut gigi. Nah, mungkin kan kalau cabut gigi juga karena giginya ada yang bolong atau mau cabut gigi karena mau di behel kan harus cabut gigi dulu tuh sama ortodontisnya. Nah, selain itu juga banyak pasien untuk tambal karena kebanyakan yang tambal itu banyak ibu-ibu yang ada usia yang giginya tuh udah pada bolong-bolong. Nah, sehingga butuh tindakan tambal gigi. Saya itu juga ada sih pasien scaling kayak gitu. Nah, untuk ibu-ibu yang hamil berdasarkan alat ini, nah itu gimana, Bu? Kalau yang hamil sih kebanyakan pengecekan awal, kayak misalnya mau ngecek si ini rahimnya, janinnya udah berapa bulan, sehat atau enggak, terus gimana keadaannya, kayak gitu sih, kayak yang umum-umum aja. Yang umum aja. Nah, aku lihat di klinik ini ada yang unik, yaitu bisa rawat inap ya, Bu? Betul. Nah, dijelasin dong, Bu, mengenai rawat inap. Biasanya pasien-pasien yang seperti apa, Bu? Nah, kalau rawat inap sendiri itu kan kita menyediakan ada tiga tipe utama. Ada umum, ada utama, ada VIP sama VIP. Nah, untuk pasiennya sendiri kebanyakan tuh pasien tipes. Nah, jadi kalau pasien tipes kan dia butuh rawat inap kurang lebih 3-4 hari. Oke. Paling terakhir tuh ada yang rawat junta karena kecelakaan. Oh iya, nggak bisa langsung pulang ya, Bu, dirawat dulu. Harus observasi dulu. Oke. So far selama ini kalau aku lihat tadi udah ngeliat pelayanannya bagus banget sih, Bu. Ada standar SOP-nya sendiri berarti ya, Bu? Ada, betul. Mau cerita sedikit dong, Bu, mengenai SOP ini? Nah, kalau SOP sendiri kan kita pasti punya, setiap divisi punya SOP masing-masing. Dari administrasi punya, perawat punya, farmasi punya, kayak gitu. Jadi setiap divisi punya SOP-nya masing-masing setiap melayani atau menerima pasien. Nah, berarti ini keren banget ya, Bu. Klinik SS sudah SOP semua, berarti udah autopilot. Nah, Ibu sendiri nih, udah berapa lama di sini, Bu?
Kalau aku itu di sini dari bulan Desember tahun 2025. Wah, udah lumayan lama ya Bu. Apa yang Ibu rasain pada saat kerja di sini Bu? Lulus lingkungannya juga baik, enak untuk bekerja sama, terus staff-staffnya juga menerima kita dengan lapang dada gitu. Enggak, kalau kita ada masukan tuh diterima dan bisa langsung diperbaiki. Oh, berarti quality improvement ya Bu. Iya. Nah, Ibu untuk ngatur SDM-nya Bu, kan aku lihat di sini banyak banget. Ibu ngaturnya gimana Bu? Nah, karena di sini banyak beberapa divisi, kita juga punya kepala divisi. Oh. Jadi kalau kayak saya mau mensosialisasikan SOP terbaru gitu, saya akan merapatkan kepala divisinya. Jadi mereka yang akan sosialisasikan ke para anggota yang Iya. Wah, keren banget. Nah, pemirsa bayangin nih, keren ini klinik SS. Nah, Bu Najla, terima kasih banget nih hari ini kita udah ngobrol-ngobrol. Semoga klinik SS semakin maju terus ya Bu. Amin. Amin. Nah pemirsa, sekian tayangan kali ini. Apabila ingin mengetahui perusahaan kami, bisa langsung mengunjungi website kami di www.gopaten.com. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih.